Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakfirillah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Beberik Hilir 3, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang demonstrasi kontekstual yang sudah saya buat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan atau sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, tempat tumbuhnya budi pekerti yang tinggi dan pengetahuan yang luas, serta menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Sedangkan pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau pembelajaran berorientasi pada anak. Kan peserta didik itu diibaratkan sebagai bermacam-macam benih atau bibit tanaman itu sendiri. Sebagai seorang petani, tentu saja harus mengetahui kebutuhan setiap bibit tanaman dan memperlakukannya sesuai dengan kebutuhan bibit tersebut. Begitu juga dengan seorang guru yang harus mengetahui karakter dari siswanya yang berbeda-beda. Guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minatnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak. Nah, dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam peran pendidik di antaranya. 1. Guru sebagai penuntun anak. Selama proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Yang kedua, menanamkan budi pekerti yang luhur. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan secara rutin, hingga akhirnya bisa membudaya. Sikap agamis dan perilaku positif adalah contoh sikap yang perlu menjadi budaya di sekolah. Yang ketiga, menjadikan proses belajar yang berpusat pada anak. Pembelajaran berpusat pada siswa adalah sebuah proses untuk mendorong anak agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pada penerapan penanaman budi pekerti luhur, saya mengambil nilai-nilai agamis, adab terhadap orang yang lebih tua, dan kemandirian. Pada nilai sosial agamis, anak dibiasakan dekat dengan Al-Quran melalui program tahsin dan tahfiz di sekolah. Anak juga diajarkan adab sejak dini, terutama terhadap orang yang lebih tua, yaitu dengan kebiasaan mencium tangan dan membungkuk saat bertemu atau berpapasan dengan guru. Pada nilai sosial mandiri, anak dibiasakan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, seperti membersihkan area sekolah agar terlihat selalu bersih. Yang kedua, yaitu melakukan proses belajar yang berpusat pada anak. Melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada anak, memungkinkan anak untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Serta, anak selalu ditantang untuk dapat berpikir kritis. Pembelajaran yang dilakukan tentunya harus ada kaitannya dengan keadaan atau budaya di lingkungannya. Contoh pembelajaran yang berpusat pada anak berbasis budaya atau kearifan lokal yang pernah saya lakukan adalah aktivitas belajar membuat lukah atau semacam alat penangkap ikan khas dari daerah Rawa, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikut cuplikannya. Adapun kegiatan pembelajaran berbasis nilai sosial budaya adalah aktivitas belajar membuat lukah. Karakteristik alam yang ada di sekolah saya atau di sebagian besar daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah sungai dan rawa. Hampir di semua tempat merupakan daerah air. Tentunya, anak-anak sudah akrab sekali dengan keadaan alam di sekitarnya.
Sebagian besar orang tua di tempat saya mengajar berprofesi sebagai pencari ikan di rawa dengan menggunakan lukah, yaitu semacam alat penjebak ikan yang terbuat dari bambu dan rotan untuk mengikatnya. Cara membuatnya yaitu dengan merawat bambu dan menjadikannya bilah-bilah kecil, lalu diikat atau dijalin dengan rotan sehingga menyerupai bentuk torpedo. Ikan yang sering didapat yaitu ikan baung, ikan tauman, dan ikan besar lainnya. Lukah atau pencari ikan tersebut biasanya juga dipasarkan ke Kecamatan Peminggir, tempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terkenal dengan kerbau rawanya. Nah, pembelajaran yang dilakukan tentunya harus mengakomodir kearifan lokal tersebut. Harapan besar saya, semoga kearifan lokal budaya masyarakat ini terus terjaga turun-temurun. Siapa lagi yang meneruskan budaya ini kalau tidak mereka, anak-anak daerah rawa, penerus bangsa. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.